Semangat pagi, 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 pagi. Wah, tapi kalau ini semangat pagi yang beneran pagi nih, Kak. Iya. Jam 8 pagi kita udah airing di podcast M3 Jawa Timur bareng Kakak Pras Iwan. Yo, Ya, tepuk tangannya halo. mana dong? Jadi mungkin teman-teman yang udah ngikutin Instagram kita sempet tahu nih kalau kita sering banget nge-shout out beliau ini. Kakak Ya. Pras Iwan ini juga adalah salah satu finalis yang mungkin nanti aja kita ceritanya kali Kak ya. Boleh. Kita boleh introduction dulu siapa Kakak Pras Iwan ini ke teman-teman. Oke, halo, aku Prasiwan. Aku seorang musisi solois, tapi aku punya band yang selama ini membantuku, namanya Hello Sun gitu kan. Hello San. Ya. Nah ini Hello San teman-teman, ini ada Kakak Reo, ada Kebetulan anak-anaknya masih tidur kayaknya. karena terlalu pagi nih, kita semangat Ya, pagi banget. Ya, terus apa ya? Dan aku kalau lahirnya di musik itu ada di Surabaya dan ya orang-orang pasti ngelihatnya aku sebagai musisi folk kalau di Surabaya. Tapi aku pengennya ya dikenal sebagai musisi pop aja lah. Kalau folk itu menurutku yang sepengetahuanku tuh liriknya berat-berat sih. Oh iya? Musisi folk kayak Tapi Bob Dylan. lirikmu berat-berat loh Kak. Oh itu penilaian pendengar sih sebenarnya itu sih. Bedanya sendiri dari musik genre folk dan pop itu buat kita-kita yang mungkin nggak ada di musisi gitu Kak ya. Itu apa Benar. sih Kak? Kalau dari Kakak Prasiwan. Sorry. Kalau bedanya folk sama si pop. Soalnya kan kita kalau denger di Spotify, kalau kita search Prasiwan, karena yang kita dengar itu mungkin kalau misalkan, mohon maaf kalau misalnya aku salah, kayak Payung Teduh, ya nggak sih? Iya, Kayak bener. yang kita dengerin tuh memang yang kayak kita tuh bisa ngerjain sesuatu sama dengerin itu musik gitu loh. Dan itu kayak mengerjakan semuanya tuh kayak lebih tenang gitu loh. Bener nggak sih Kak? Benar. Sebenarnya apa ya? Ini soal ini apa? Selera, pemahaman. Pemahaman orang berbeda-beda. Kadang itu anak folk dikira anak indie. Mesti kayak Anak-anak indie. dengan mesti indie dari tanda dasar independen. Indie kan independen loh. Terus musik folk pun sebenarnya di zaman dulu itu soal kritik lagu-lagunya. Kayak Bob Dylan gitu. Bener. Dan itu berat buat aku buat kayak lagu-lagu gitu. Kalau pop kan banyak biasnya itu. Pop itu bisa kemana-mana. Benar, bisa cinta-cintaan juga gitu Benar. kan ya. Berarti kayak efek rumah kaca gitu masuk apa sih Kak? Dia kan juga ada Masuk. kritik-kritik gitu kan? Aku nggak memahami efek rumah kaca genrenya apa, tapi emang menurutku dia termasuk ranah di lagu-lagu sebelumnya kayak Desember dan lain-lain itu masuk folk. Iya, menurutku karena mirip kakak juga pop sih. ya. Mirip sama Masih genre kakak. Benar-benar masih satu line lah. Iya, satu line, benar. Berarti kalau misal kita bahas kayak gitu, role modelnya kakak Hello Sun dan mungkin kakak Pras Iwan sendiri tuh apa sih? Siapa sih? Boleh lokal, boleh interlokal. Role model ya. Tim Impala sebenarnya. Yang agak nyeleweng ya sebenarnya sama Iya, genre gitu kan. betul. Tapi aku ngelihat unik konsepnya dia. Betul. Solois, tapi dia punya band. Dan Oh. namanya dia itu bukan nama asli. Oh. Jadi namanya Kevin Parker. Tapi dia dulu aku kira itu band. Ternyata dia solois. Tim Aku juga Impala. baru tahu. Itu aku baru tahu itu pas masih SMP. Oh iya Kak. Ya. Kayak The Less I Know The Better itu kan dia juga bikin band kan, sama Ya, band kan? benar. Oh, Sama itu dia solois sebenarnya. solois. Tim Impala. Oh, wow. Terus apa lagi ya? Banyak sebenarnya musik-musik. James Bay. Oh, belum pernah dengar. Nanti Belum coba sih. Holocaust. Holocaust tuh sering banget dipakai reels. Temennya Novo Amor nggak sih? Ya kan ya Kak ya? Amor itu juga. Iya mirip. Berarti bisa kita katakan kalau misalkan nggak ini Kak ya. Kadang kan ada orang yang misal kita bikin lagu, apalagi kalau musisi lokal tuh kan yang paling sering dikritikan Kak. Oh ini mirip ini nih, mirip ini nih. Ya. Gimana pendapat Anda gitu loh. Biar teman-teman semua tuh Halo. yang mungkin yang biasanya kan kadang ada orang yang suka cover gitu nggak sih Kak? Terus kadang tiba-tiba pas dia punya lagu sendiri minder mau di-upload karena takut dikira mirip mirip. ini. Nah, Betul. itu sering terjadi sih sebenarnya. Kayak menurutku ya apa ya, bukan mewajarkan tapi kayak ya udah stigma orang yang udah
soalnya pasti ada orang yang udah bikin itu dan mungkin emang dia influence-nya ini terus dia tinggal merombak, nggak ada karya benar-benar original itu. Jadi kayak mungkin mereka pasti ada influence di mana ya misalkan orang mau influence yang biasanya dari luar negeri. Oh kayak gini nih modelnya. Jadi mereka ketika buat band itu mungkin mereka udah tahu pasarnya kemana. Gitu. Bener. Kayak gitu. Ada sih pernah entah di Pinterest atau di apa, art is either revolution, art is plagiarism or revolution. Jadi kayak memang seni itu nggak ada yang original gitu nggak sih Kak? Benar. Dan kalau misalkan teman-teman yang mungkin udah mulai kayak udah mulai pengen cover atau apa, nggak ada salahnya kan Kak ya untuk ngupload. Jadi kalau misalkan dengan begitu boleh nggak aku kulik dulu gimana sih pertama Kakak memulai berani untuk terjun, jump in di musik. Apa ya? Pertama banget nih. Pasti kan ada minder-mindernya nggak sih Kak? Aku justru di musik dulu tuh nggak terlalu musik sebenarnya. Jadi gini ceritanya. Aku dulu pas SD itu aku dipindah. Suka kelatean? Enggak, aku tuh dipindah sekolah gitu kan. Di sebuah pedesaan. Waduh. Jadi ceritanya. Di mana spill dong? Jangan. Di pedesaan terus maksudnya aku ditaruh di nenekku. Terus habis itu aku tuh nggak ada temen di sana. Karena saudara-saudaraku banyak cewek. Bingung gitu. Akhirnya dibeliin lah sama ayahku gitar. Aku minta, nggak tahu dalam hati nuraniku aku pengen punya gitar. Itu masih belum ada kepikiran untuk itu udah bisa gitaran belum? Nggak bisa. Jadi aku beli gitar, nggak bisa main gitar, tapi aku seneng bunyi-bunyi. Dari situ setelah sampai baru SMA itu. Baru SMA itu tertarik. Wah, wajar ya anak SMA. Ini masih di pedesaan ya? Enggak. Ini udah di Surabaya ini di kota gitu kan. Udah kembali ke kota habitat ya. Nah, habis itu aku tuh awalnya pas itu coba-coba. Nah, kok keterusan gitu kan. Jadi ceritanya tuh ngeband tuh wah, keren nih. Kayak udah langsung ngeband Kak waktu itu? Iya, aku buat band waktu itu. Tapi sok-sokan. Gak apa-apa, emang kayak gitu. Sok-sokan, ya. Percaya diri dulu aja gitu kan. Kayak di pikiranku, wah, anak band keren-keren ya. Banyak disukai cewek gitu kan. Pikiran ini bocil lah gitu lah. Terus abis itu aku tahu ketika aku kayaknya di musik ada arah deh. Aku stop bentar. Aku fokus di fotografiku waktu itu. Fun fact juga ya ini berarti Kakak juga fotografer ya. Jadi kayak bebarengan lah pada waktu itu. Fotografer juga banyak belajar hal lah dari situ. Setelah aku tuh kok hampa ya rasanya nggak bisa main musik, nggak musikan lagi gitu kan. Sekarang coba ngeband lagi tapi band-band punk gitu kan. Anak skena zaman sekarang ya. Ngeband punk gitu kan agak beda ya gitu. Maaf ya Kak, kayak guyut kali. Saya dulu awal-awal sebelum ngeband punk aku tuh ngeband band nangis gitu loh. Jadi kayak emo. Ya, kayak gitulah, kayak lupa kayak model-model cakrakan gitu loh. Terus habis itu udah selesai baru ngeband punk. Agak nyeleweng. Sudah mulai mencari jati diri ya. Ngeband punk gitu kan. Wah, merasa anak punk gitu kan. Ya Allah. kayak maksudnya jiwanya banget, merasa keren banget nih si paling punk. Tapi rambutnya nggak dimohak ya. Terus habis itu kayak aku bagian gitar. Aku pilih yang aku mampu. Aku belum jadi vokalis tuh. Oh iya? Belum. Dari awalnya tuh masih belum. Ya Allah Kak. Bener, belum berani. Terus habis itu udah dari sekian lama mau di kelas 3 SMA itu ada audisi tuh di Colors Radio waktu itu. Ada audisi soal cari band gitu kan. Bandmu apa genre-nya gitu kan? Rock progresif gitu. Aku pengen buat kayak gitu. Akhirnya suka ini kan. Dream Theater waktu itu. Alexana, Dream Theater. Ya kayak gitu. Terus habis itu ngeband lah kita nyoba sama vokalisku tak aja. Aku tuh waktu itu bagian gitar. Ngebas. Aku tak ngebas aja gampang lah gitu kan. Soalnya aku tahu gitaran itu pasti basic. Gitaranku pasti basic dan nggak menang ya pasti gitu kan. Terus yang gitaran ini sing Pak kuliah gitu kan. Udah latihan terus kita itu sempet cekcok akhirnya.
vokalisku. Aku tuh rada egois sih. Kok aku pindah di vokalis deh gitu. Terus kita tengkar tuh di studio. Akhirnya dia ngalah. Dia pakai bass, aku vokal. Oke, nyanyi. Terus pas audisi di studio dekat rumahku, timur gitu kan. Itu uniknya kita udah sampai tempat tuh. Nah, si gitaris ini nelat. Pras aku masih nguli, bentar ya gitu kan. Yang si Pak Kuli tadi kan? Iya, bentar ya. Oh iya ya Pak, kurang 20 menit lagi. Terus habis itu orangnya datang gitu. Tapi bener-bener habis pulang nguli, serius. Jadi penampilannya itu unik sekali orangnya. Belum outfit skena ya zaman itu. Pakai sendal, terus kakinya masih ada batu putih-putih gitu loh. Ya Allah. Ya. Terus ya udahlah, kita main ternyata aku feeling nggak menang ini. Dan dulu ada yang ngeroadman-nya aku. Oh iya? Iya. Loh, tapi emang nggak menang? Nggak menang. Ya. Aku kenal roadman-ku karena aku dulu pernah ikut audisi radio show. Radio show. Di Giguan. Oh iya. Pernah terlintas di benakku. Sudah lama banget tuh. Sudah. Kelihatan umurnya dong kita, Kak. ya itu oke, udah secara singkat itu sih. Aku akhirnya pengen tak seriusin di tahun 2015 karena aku sangat ngeband kok. Selalu dapat talent tim band yang editnya kurang buat aku. Mesti dalam dunia musik itu kurang buat dilihat dari masa depan itu kayak gak cocok ya gitu. Terus akhirnya aku merintis buat solois itu yang jadi. Aku sebenarnya jiwaku pengen ngeband, tapi kayak terpaksa aku harus solois. Karena ya apalagi ya. Kalau misalkan kita udah nge-follow IG-nya Kakak Prasiwan ini, kita bisa ngelihat dia tuh punya studio sendiri. Yang pertama, alat-alatnya tuh segambreng udah kayak Ahmad Dhani, men. Enggak. Jadi kayak mungkin karena hobi itu akhirnya memaksa diri Anda gitu nggak sih Kak? Buat aku harus nge-force harus ini. Benar. Sama Kakak itu kalau nggak salah kan di Spotify tuh udah puluhan ribu loh yang dengerin tuh udah puluhan ribu dan itu produce sendiri tak Kak? Ya benar. Tapi pertama kali aku buat lagu aku dibantu waktu itu. Sama studio. Aku karena ilmu padi sekali. Dan 2016 kalau salah aku tuh rekaman yang dimana aku tuh nggak tahu basic rekaman tuh nggak tahu. Akhirnya aku dibantu namanya studionya Restrol Studio itu kan. Nah dia ngebantu aku buat rekaman pertama. Dibantu 2016 itu Kak? Ya dibantu buat ya ada sedikit dibantu ngeproduce sama dia. Intinya itu. Sangar sih Kak, 2014 itu masih 16. Enggak, aku ininya kagetnya nih gini. 2014 masih manggung sama si Mas Kuli tadi, audisi itu. Dan 2016 sudah punya single pertama. Ya, 2016. Tapi rilisnya 2017. Wow. Ya itu sih. Keren. Soalnya ya dipaksa mau. Aku kayak mikir nih kalau aku ngover terus, paling aku dulu benci banget sama ngover itu. Nggak pernah bisa ngover lagu emang. Karena takutnya bisa kebawa sama si ini ya. Karakternya orang ini. Takutnya pun kalau beda. Karena FYI aja, Kakak Prasiwan ini punya karakter yang mungkin kita itu masih baru mungkin ya di telinga ya Kak ya. Apalagi kalau misal buat musisi lokal di Surabaya, sebenarnya kalau aku ngelihat nih genrenya Kakak, itu nggak banyak loh Kak. Di sini loh ya. Mungkin aku yang mainnya kurang jauh ya, tapi ini kalau misalkan ini masih terus digali lagi, insya Allah Kakak juga bakalan jadi top. Ya. I hope sih. Iya beneran. Jadi ya perjuangannya sama anak-anak juga. Iya bener sih, Kak Reo. Reo Reza. Iya Reo Reza dan siapa? Albert. Nah banyak banget sih. Tapi emang Helosan itu banyak banget ya Kak ya. 4 orang atau berapa sih Kak? Ada 5. 5 ya. 5 total sebenarnya. 5. Jadi sama Kakak dan Helosan itu kan yang Helosan. ini. Kalau gitu berarti aku mau bahas soal yang collaboration talent hunt ya Kak ya. Boleh. Berarti kemarin kan Kakak kan Prasiwan dan Helosan ya. Boleh cerita nggak sih kenapa kok waktu itu mau, kalau nggak salah Kakak ini di 2. Jadi collaboration talent hunt yang di Surabaya itu ada di 2 area. Yang pertama ada di area timur itu di Avatar ya Kak ya. Dan yang waktu itu ini masuk tengah nggak sih Kak yang UNER itu ya? UNER itu masuk ya? Enggak ke timur sih. Oh masih timur ya? Timur ke utara itu. Dan yang di timur ke utara ini ada di UNER dan dua-duanya Kakak Prasiwan dan Helosan ini ikutan. Dan anehnya itu pas mereka ini turun panggung ada celetukan kayak gini. Ini yang waktu itu
Ada celetukan kayak gini di masyarakat UNER. Ini nih kayaknya yang menang nih. Padahal itu masih penampilan kedua, teman-teman. Dan penampilannya masih ada 60 peserta lagi. Dan itu udah ada yang bilang, ini yang menang nih. Boleh cerita nggak sih, kenapa kok sampai orang itu sekali dengerin kakak, itu bisa langsung yakin kalau misalnya ini yang menang nih, gitu. Ceritain CTH waktu itu, Kak. Aku juga tahu ya, soalnya ya menurutku aku anggap itu sebagai arahan yang kuasa. Mungkin ya. Arahan YM. Spiritual sekali gitu kan. Jadi maksudnya aku sama anak-anak ya optimis aja lah. Kita ngeband nggak berharap apa-apa, tapi apapun kita coba. Kita nggak tahu jalannya kemana gitu kan. Maksudnya kita ngeband indie pun apa ya, gini-gini aja gitu loh. Tapi Kak Rio yakin menang saat itu kan? Ya, Rio itu sangat yakin menang. Aku suka optimis dia. Iya. Positive vibes dia tuh. Positive vibe. Itu yang bikin aku sebenarnya orangnya ada rasa kurang percaya diri. Tapi gara-gara Rio itu apa yang mengubah MBTI-mu, Kak? Karena awalnya extrovert jadi introvert loh kan? Ya, mungkin transisiku banyak ya dalam kehidupan. Jadi ya ini. Jadi gara-gara itu ya? Mungkin karena orang-orang yang Anda temui saat Anda membuat jati diri. Iya, ya, membuat proses itu semakin diolah gitu. Oh jadi ini. Jadi bisa berubah loh, karena Benar. kalau misalkan jujur aku saat ngelihat kakak di panggung itu sama teman-teman kan, Kak Rio kan enjoy the vibe itu kan, sama dia sama basis yang lainnya juga ini. Kakak itu dia malah di depan ini mic-nya ada stand-nya gitu kan, dan itu gitaran yang paling kayak hopeless romantic gitu loh, Kak. Jadi kenapa? Tapi memang cocok sama lagunya sih saat itu. Lebih menghayati lagu sih sebenarnya. Dan mungkin lagu yang aku ciptain juga, jadi aku paham. Oh, itu lagu yang diciptain? Lagu itu banyak memorinya gitu kan. Kalau boleh tahu itu lagu apa yang pas di audisi, Kak? Itu audisinya 3 audisi tuh sama semua nggak sih lagunya? Beda-beda ya? 2 audisi itu sama. Tapi yang di ini beda di ya? Jogja itu beda. Aku mau bahas yang soal yang audisi dulu dong, Kak. Itu lagunya apa? Lagunya Memahami Diri. Oh, Memahami Diri. Salah satu yang gue suka. Iya. Itu sih. Itu fase-fase terbawahku gitu. Mesti ya mungkin orang-orang pernah lah. Gitu. Cerita dong, Kak, gimana sih? Jadi lebih parah nih. Jadi lagu itu aku ciptain pada waktu pandemi. Sebelum pandemi malah. Jadi penyelesaian itu pas pandemi. Jadi ceritanya itu aku tuh nulis pas operasi waktu itu. Siapa? Mau operasi. Kamu, Kak? Iya. Operasi apa, Kak? Operasi ginjal. Beli iPhone baru? Enggak. Jadi ginjalnya itu bengkak itu dia. Serius, Kak? Karena kehidupan kurang sehat lah. Oh, gini ya? Enggak. Ada lah. Terus akhirnya salurannya itu menyempit kan, saluran di ginjal itu. Akhirnya dioperasi itu. Ya. Tadi bilang hopeless romantic lagi. Maaf ya, Kak. Aku tulis tuh liriknya. Kayaknya kalau aku ada pikiran karena sebelum aku operasi itu kan ada tanda tangan kan. Tanda tangan gitu kan. Tanda tangan itu aku lihat kalau ada apa-apa rumah sakit tidak bertanggung jawab ya. Berarti ginjalmu diambil satu? Enggak, mesti takut enggak sampai gitu kan. Cuma itu kan dibenerin biar ginjalnya sehat gitu. Salurannya ya. Aku langsung nulis aku ternyata belum selesai. Belum selesai waktu itu. Berarti belum memahami diri. Iya, yang maksudnya masih proses gitu kan. Proses memahami diri. Iya. Terus udah sejam lagi udah mau operasi. Waduh. Ini. Gitu kan. Waduh. Ya udah masih hidup aku tak lanjutin. Masih hidup aku tak lanjutin gitu kan dari pikiranku. Beneran tuh akhirnya dikasih kehidupan lain lagi gitu kan. Berarti memahami diri satu gitu ya, revisi. Ya itulah, tak benerin akhirnya 2020 tuh. 2020 jadi, tapi aku dibantu oleh seseorang yang terpenting dalam hidupku gitu kan. Pada waktu itu. Yang membantu aku untuk grow up dari segala kehidupan. Dao ya? Hah? Dao ya? Kok iso itu loh? Bukanlah. Kok iso? Oh begitu. Enggak. Ada seseorang itu. Berarti kehadiran seseorang itu emang penting ya, Kak ya? Penting. Tergantung orang itu sebermanfaat apa untuk kehidupan kita itu aja. Aku ini ngomongnya serius Kak. Dia mau ketawa. Enggak, aku selalu mengalihkan keseriusan itu. Berarti memahami diri itu rapnya seperti itu ya? Iya. Story behind memahami diri itu
Tapi kalau misalnya nih teman-teman mau dengerin ada di Spotify ya Kak ya. Itu benar-benar top banget untuk yang sedang mencari jati diri dan juga lagi OTW dan pengen nangis-nangisan di mobil juga bisa. Karena itu cocok banget dengan suara khasnya Kakak. Terus untuk lagu kedua. Kalau nggak salah berarti Ekspektasi. Iya, Ekspektasi. Iya kan, bener kan? Tuh apa? Iya dong, dua-duanya aku suka sekali. Karena Kakak adalah jagoku. Thank you. Itu yang di CTH Final ya Kak ya? Ya, bener. Nah, kalau CTH Final, aku pengen tahu ada nggak sih Kak peristiwa menarik? Mungkin road to-nya, ceritain dong boleh nggak OTW-nya yang... Pokoknya kalau nggak salah nih ya, Kakak Pras Iwan ini pas mau OTW itu masih cukur rambut dulu. Iya benar. Cukuran dulu, ngecas dulu, baru OTW. Iya benar. Masih kasih tahu ke teman-teman Kak. Ya, jadi pada waktu itu after work gitu, after kerja gitu kan. Aku inisiatif ini kayaknya gaya rambutku kayak gini-gini aja. Aku potong deh gitu kan. Aku ada fotonya nanti aku spill. Aku potong deh di ini deket rumah ada barbershop yang langganan yang agak murah lah gitu kan. Tapi hasilnya oke. Ya. Bagus banget. Situ orang barbershop kan suka ngajak ngomong. Nah mas ini rambutnya masih oke aja sebenarnya gitu. Kalau gue apa ya? Pengen tambah keren aja Pak, mau manggung soalnya gitu. Manggung di mana? Di ini. Di Jogja acaranya Antri Collaboration itu kan. Terus akhirnya, oh ya mas, tak bagusin aja. Oke, habis itu aku telat tuh pada akhirnya. Telatnya ini sama Nana. Jadi aku telat datang. Aslinya tuh after maghrib kita berangkat ya. Akhirnya berangkatnya malam. Gara-gara aku potong, nah si gitarisku ini juga potong. Jadi aku setelah potong datang. Beda barbershop itu? Beda. Jadi aku datang, ternyata dia baru berangkat potong gitu kan. Udah gitu kan, nunggu-nungguan akhirnya. Itu malam akhirnya berangkatnya. Udah. Terus habis itu kita baru tuh OTW Jogja itu kan. Dan ya seru sih pengalaman. Krunya banyak banget gak sih Kak waktu itu? Satu mobil ya? Kalian Iya, krunya cuma 2 sih aku. Oh iya dah. Berarti kemarin tuh terlihat banyak aja ya? Terlihat banyak aja, soalnya nyampur sama orang-orang IU Jogja gitu kan. Tak ajak kenal sekalian IU-nya. Siapa tahu bisa buat manggung ya? Iya, ya harapannya gitu ya. Karena memang pas dateng itu malam ya Kak ya? Benar. Malam itu sempat nginep nggak sih Kakak? Nginep di hotel, di kayak homestay-nya saudaranya yang punya mobil itu yang. Nah paginya dengan kesadaran penuh tiba-tiba disuruh maju ya ke panggungnya. Yang waktu kita media tuh loh nggak? Iya sih Kak. Dan waktu itu memang sudah ada aura-aura Bismillah menang gitu sih. Karena memang aku juga salah satu yang yakin kalau Kakak itu bakal melaju gitu loh. Tapi aku itu nggak pernah ekspektasi tinggi karena aku udah pernah membuat lagu itu ya. Jadi gitu. Aku selalu tidak menanam ekspektasi tinggi dan cocok sama lagu. Ngelihat Mas Rio, Reza sangat excited. Aku takut ngecewain mereka sih sebenarnya. Yang lainnya tuh gini-gini. Iya. Benar-benar. Aku takut ngecewain sahabatku juga namanya Mas Dennis yang ngebantu aku nge-crew gitu kan. Juga dia sampai di panggung itu bilang, ini panggung sing di mana kamu itu benar-benar bersinar. Iya, benar-benar oke. Gitu, suwet 7 pol, sumpah. Aku tuh ngevideoin tuh sampai, hah, ini bagus banget. Semua orang yang aku samping aku tuh aku selalu bilang, ini bagus banget gitu karena lighting semuanya itu sangat cocok gitu loh Kak dengan penampilan kalian di sana. Pakai jas merah bergendi kalau nggak salah ya. Iya. Itu cakep banget sumpah. Wah, dengan lagu Ekspektasi. Iya benar. Itu di remake gak sih Kak? Atau diapain ya? Kok kayaknya berbeda ya Kak ya? Beda sama kalau di Spotify. Spotify kan emang collaboration sama anak IDM di Jakarta itu. Begitu. Anak Jaksel gitu loh. Anak Jaksel. Nggak ikut skena banget gitu? Nggak dulu. Masih nyari duit soalnya. Mau nggak dulu? Tapi emang waktu itu udah prepare-nya si lagu itu di remake. Bukan di remake ya kayak gitu tuh. Apa ya diapain ya? Bukan, emang kita aransemen ulang. Di aransemen ulang. Ini versi band gitu kan. Iya. Pantes kayak ada highlight per personil nggak sih? Iya, emang di-improve gitu. Iya, itu latihannya berapa lama, Kak? Coba deh, Pak. Kalau aku melihat dengan ketidakseriusan kalian, tapi keren, tapi nggak serius tapi keren, paling 2 hari. Bener. Bener lagi. Iya kan?
Seminggu kita, soalnya kita tahu lah, kita ini profesional. Gitu. Iya bener. Yang aku suka dari kalian itu dari awal kita retake video yang itu, take video yang itu, selalu bilang pasti aku akan menang. Itu tuh kayak kita magnet hal-hal positif gitu loh. Benar. Dan kapan latihannya? Sengkongko aja. Secara nggak sadar tuh kayak oke juga. Sebenarnya ya, yang disuruh latihan itu aku sebenarnya. Oh. Kalau Rio Reza itu tanpa latihan paham mereka. Ini serius ya, sama gitarisku. Soalnya gitarisku ini sebenarnya kan yang Cindo itu. Nah, ini juga lucunya itu apa? Nikah ya Kak gitarismu ya Kak ya. Jadi mau manggung, kalian mau manggung? Oh, yang nikah iya, waktu itu nikah. Terus seminggu sebelumnya anak Gresik ini namanya Andri. Dia terus habis itu dia mau dia nggak bisa, ternyata itu hari biasa. Dia baru ingat. Iya, benar. Dia baru ingat kalau itu ngantor. Itu intinya. Ya udah akhirnya emang hari Kamis kalau kita berangkat ya Kak ya. Terus harusnya juga Albert yang gitar. Albert dia masalahnya nggak ada pengganti gitaris gerejanya. Nah itu waktu itu mau Natalan juga. Oh iya. Akhirnya, pokoknya 2 yang absen ya Kak ya. Akhirnya ngambil comotan dari band lain gitu kan. Om Pimpa. Bukan. Terus akhirnya ya dia belajar banget lah. Mesti keren sih. Sangar sih Kak. Maksudnya orang baru harus menyelam di band yang sangat berbeda ini, gitu kan. Keren. Aku salut sama dia. Namanya lupa lagi. Parah sih. Akmal namanya. Akmal Tobing, bukan? Akmal. Ada namanya. Bandnya The Marsudi. Oh, punya band juga. Benar. Wah. Emang ya, maksudnya kayak apa ya? Kita itu kalau misal dikelilingi sama orang-orang yang emang kayak gitu, kita itu akan terbentuk kayak gitu juga nggak sih Kak? Benar, pasti. Wah, aku sih terlalu shock dengan kalian latihan 2 hari tapi bisa sebagus itu. Nanti kayaknya aku akan insert deh videonya karena masih ada, karena itu bagus banget. Mungkin kalau misalkan aku sebenarnya kalau misalkan dengan penampilan lain juga nggak kalah bagus gitu kan Kak. Cuman kayak kalian tuh, aku ngelihat kalian di audisi gitu loh. Terus pas kalian tampil itu dengan bantuan panggung ranging yang sangat tinggi, jadi kita kelihatan oh bener gini ya. Ada cerita menarik nggak sih Kak di belakang panggung? Dengan kontestan lain mungkin kalian sempat tonjok-tonjokan atau enggak sampai. Justru aku mencari teman di situ. Mau dijilat ya? Mau dijadiin satu collab gitu mungkin? Enggak. Jadi ada waktu itu juga kita pemikirannya, aku sebagai pemikiranku adalah kita nggak tahu jalur langit yang mana kita dapat gitu di pintu rezeki yang mana gitu ya Kak ya. Dan mungkin kita dapat link temen atau apa di sana ya wis, kita nggak perlu ekspektasi. Cuma anak-anak emang ekspektasinya kan juga karena lagu lu ekspektasi Kakak. Iya. Terus ya udahlah kita nikmatin aja. Tapi aku tuh juga kadang as frontman itu kan kepikiran gitu. Beban ya? Iya, anak-anak. Aduh, sorry banget ya. Mungkin aku sampai itu sama anak-anak kayak kita itu menebak-nebak gitu kan. Apa yang kita nggak lolos gitu kan. Kita evaluasi gitu kan. Tapi ya pikiran ini cuma audisi sih sebenarnya. Tapi apa gitu masih ini ya. Jadi kayaknya mungkin yang kurang adalah public speaking gue mungkin ya. Mesti interaksi sama penonton. Dan itu masalah kita nggak memasalahkan itu sebuah tantangan sebenarnya, sebuah challenge. Satu lagu gimana kita ngasih yang terbaik. Tapi emang bagus ya. Mungkin waktu itu berapa ya Kak durasinya ya Kak ya? Nggak sampai 10 menit ya Kak ya? Nggak sampai nggak sih? Nggak sampai. Dan itu orang crowd itu sudah lumayan gitu kan. Banyak. Karena Kakak dituker kan ya waktu itu tampilnya kan. Jadi kayak udah akhir-akhir gitu. Deket sama Home Pimpa ya Kak ya waktu itu? Deket sama Home Pimpa. Jadi kayak abis door gitu loh. Kayak mungkin kalau misalkan abis solois atau tengah-tengah solois gitu kan masih bisa untuk nyari celah ini band gitu. Jadi kayak deketan gitu loh. Benar. Ini hal yang unik mungkin ya, yang masih ku ingat adalah jadi Hamin berapa hari itu, Hamin 2 hari, Hamin 1 hari lupa aku. Itu Rio baru ngembari. Siapa itu? Mas Rio. Jadi yang basisku, dia Pras ini aku ternyata ada gladi bersih gitu kan. Di UNESA gitu kan. Oh no, ayo. Dia mesti aku ngertiin karena ada acara di situ. Hari itu? Ya, hari jam itu, 1. Jadi pas kita audisi. Pas audisi itu. Jam 1 malam dia harus sampai tempat.
Dari Jogja itu? Iya. Oh. Itu, jadi ceritanya itu dia, Pras, mau nggak mau kita harus tuker. Harusnya kita itu, ya kalau orang-orang bilang prime time gitu kan. Iya. Oh iya. Ya kan, jam 7 malam lah. Terus, nah tapi yang gini masalah ini kita harus dituker. Mau nggak mau. Aku nggak bisa egois sih. Ya wis lah. Maksudnya aku harus ngertiin. Hati kecilmu bergejolak ya pasti ya. Ya wis lah, nggak apa-apa lah kita tuker. Akhirnya tuker sama Adit Luper. Yang dari Surabaya Aditya juga. Luper. Aditya itu. Ya udah, dia untungnya mau. Dan kebetulan juga nggak Free yang dia. ya nggak yang pagi-pagi, yang nggak siang-siang banget. Di sore menjelang malam gitu. Ya udah ya kita nggak apa-apa gitu. Kita tuker aja deh. Terus habis itu Mas Rio datang dengan mepet. Terus dia balik juga dengan pakai katok dan pakai kaos. Dia mepet. Terus dia pulang juga cepet-cepet itu ini. Iya. Kita nggak bisa salam perpisahan dan foto-foto bareng gitu. Emang itu. Pulangnya naik becak lagi. Mengelilingi Malioboro. Aku tahu itu. Kalau terus Kak? Udah itu aja sih. Berarti kalau misalkan sama yang kalau waktu itu di panggung, kalau boleh tahu bagi Kakak Prasiwan sendiri, kompetitor yang paling menyala gitu ada nggak? Yang paling aduh ini bahaya nih. Bentar. Baik solois sebenarnya sejujurnya yang apa? Merasa Anda yang paling nomor satu? Enggak sombong itu aku. Tapi harusnya. Mas Rio ini harus ada di sini. Iya, sangat sarkas sekali. Ya, jadi gini. Jadi aku waktu itu aku nggak notice semua band. Tapi aku melihat bandnya tuh keren-keren. Pasti dong yang dipilih M3 itu orang-orang juri-juri juga pasti keren-keren, nggak mungkin nggak keren gitu kan. Nah tapi yang punya karakter itu sebenarnya Eman sih, ada punya karakter waktu itu. Carey. Oh iya, Maria Carey. Itu Carey. Anjir ini karakternya dawet banget. Wow, cuma Eman ini kalau dia bawa lagu orang gitu Eman. Iya. Benar. Aku merinding itu Kak pasti. Benar. Aku juga wah ini diva itu yang aku notice banget ya. Iya. Kalau lainnya ya kayak ya udah band enak biasa aja gitu. Itu aja. Itu dia lanjut kan ke Jakarta. Lanjut ke Wah, Jakarta. itu kalau misalkan disuruh lihat dia lagi, aku bakal merinding lagi karena kayak dia setiap gebrakannya itu kayak tingginya itu nadanya kayak wah gitu sih. Keren karakternya. Keren banget. Mantep. Berarti itu ya kompetitornya ya. Kompetitor terus Home Pimpa juga. Home Pimpa ya Home Pimpa itu keren juga karena sangar soro. Entertainnya semua. Yang bagus itu entertainnya mereka dari penampilan dari padahal mereka berkesebelasan ya. Maksudnya kayak gimana kesebelasan itu tampil di panggung dan setiap personilnya itu menghibur. Benar, itu yang keren sih. Barangnya gede-gede loh Kak ya. Gede-gede emang. Itu effortless banget, effort banget gitu kan. Sip. Keren banget mereka berdua tuh. Berarti kalau misalkan aku tarik ya, nggak ada perkelahian ya di panggung itu ya. Itu yang bikin kurang sih sebenarnya. Waduh, kamu mau dibuat gimmick gitu sebenarnya. Kamu nggak bilang kalau ngomong. Lagu itu buat ribut tau. Tapi ada kalau nggak salah yang itu band dari Malang Kehilangan ini. Oh ya Kehilangan Duit. Iya. Ya aku baru ingetin di grup. Iya kan? Ya. Itu kehilangan duit beneran? Aku nggak tahu sih. Aku soal itu nggak paham. Cuma ya udah aku baca doang gitu kan. Ya semoga aja. Oke, move on. Rencana berikutnya, baik Kakak Prasiwan sendiri atau mungkin bersama Hellosan. Betul ada collaboration talent lagi. Oh iya dah. Wow, nggak tahu aku mau ikut atau enggak. Oh saya wis tetua sekali. Terus apa ya? Kalau planku ke depan, pastinya album sama anak-anak. Aku berniat mengikutkan anak-anak juga dalam produksi ya. Maksudnya anak-anak ini Hellosan. Iya, Hellosan. Oh. Maksudnya sebelumnya kan emang kayak segala ide dan lain-lain kan dari aku tuh. Maksudnya karena aku juga solois. Jadi aku pengen mencampuri anak-anak Hellosan biar mereka juga dapat royalti lah. Gitu kan, untuk kedepannya. Soalnya yang tercantum di royalti sebelumnya itu nama aku. Dapat duit Kak emangnya? Ya pasti. Spotify itu? Justru itu lumayan tuh. Oh iya Kak? Bukan Spotify kecil. Gini. Tapi di lain Spotify itu keren, gede-gede ya, lumayan. Serius. Tapi kalau Spotify itu karena menurutku mungkin ada kata-kata dari musisi luar negeri yang bilang Spotify is jerk gitu kan, gitu kan. Iya, mesti kayak ada yang kurang. Cuma dapat 1.000 atau berapa tuh Kak padahal. Ya, jadi Spotify itu buat ranah promosi doang. Sebenarnya. Buat ranah promosi itu oke. Banyak orang
terkenal karena dari Spotify juga. Jadi kita wajarkan itu ya udah buat promosi aja, jangan berharap gitu. Tapi kalau dari lainnya ya kalau orangnya platform apa contohnya Kak? Apple Music dan lain-lain tuh lumayan tuh. Oh iya, tak streaming dari situ aja. Nah kalau tapi jangan mengandalkan DSP ya. DSP itu kan musik online tuh, jangan. Jadi biasanya kalau artis udah pendengarnya banyak, kalau bisa daftarin di publisher lah. Oh iya, Kakak udah. Biar income-nya juga. Betul. Buat investasi gitu, lumayan. Itu sih. Berarti rencana berikutnya mau bikin album baru ya? 2025 ini ya? Bulan Maret? Enggak. Kalau bulan ini baru bakalan rilis sih. Ini partner kolaborasiku setahun yang lalu. Oh iya? Jadi lagunya baru dirilis tahun ini. Karena berarti ini take-nya udah tahun lalu? Udah lama, udah tahun lalu. Oh, nggak expired kita musiknya, suaranya kayak gitu tuh? Enggak, masih aman. Siapa tahu kan udah pecah gitu kan, kalian kan laki-laki. Ini cewek cowok. Nah, ini konsepnya itulah. Soal percintaan. Enggak lah. Kok kenapa sih dia terus gitu kan? Berarti kalau misalkan gitu, di luar si cewek tadi, ada nggak sih musisi yang mau diajakin collab? Ya manifesting dulu lah. Musisi yang diajakin collab ya? Aku sebenarnya belum kepikiran sih siapa. Tapi aku pengen ada sempat kepikiran kolaborasi dengan musisi besar lah ini. Yes, ya, manifesting lah Kak. Manifesting ya. Yes, pakai lilin gitu, manifesting. Kayak like Nadine Amiza. Atau nangis sih. Atau siapa? Efek Rumah Kaca itu keren sih kalau bisa kolaborasi dengan para suhu dengan itu. Cholil. Ya. Gila itu mah. Ya. Tapi kalau Nadine sepertinya memang cocok dengan genre mulu Kak. Iya nggak sih Kak? Ya. Nadanya. Nadine, Salpriadi, aku tuh pengen banget bisa kolab. Iya kan? Yang kolab Jatim kan harusnya bisa dong. Bisa lah pasti, bismillah. Benar itu sih. Kalau yang lokal-lokal ada nggak sih? Yang lokal aku belum ada. Belum ini ya? Iya, soalnya sebenarnya aku juga masih menutup diri untuk keluar. Memahami diri, menutup diri. Masih menutup diri untuk mencari partner-partner lain di sini, di lokalan itu. Benar juga ya. Jadi aku masih progres dengan albumku dulu, fokus gitu. Iya nggak apa-apa sih Kak, nanti juga ilmu padi bakalan ngikutin. Iya benar-benar. Berarti ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman penikmat dan mungkin yang belum sempat mendengarkan Kakak di SP itu tadi? Pesan sama ini Kak, tolong dong pesan sama orang-orang yang minder buat jadi dirinya sendiri kalau misalkan mau update cover atau apa. Update lagunya sendiri gitu kan. Nah, berpikir keras. Ding. Enggak. Pesan kesannya ini mesti pesan untuk mereka aja sih. Udah itu aja. Iya, udah itu aja. Pesanku buat orang-orang yang baru memulai karirnya di musik atau dia udah bertahun-tahun di musik gitu kan. Maksudnya nggak ada kata junior atau senior, tapi kalian pasti sudah berusaha semaksimal mungkin. Yang baru-baru mungkin masih mencari experience-nya di dalam dunia musik yang mungkin apalagi indie ya, yang cukup berat gitu kan. Pasti banyak banget ngeluarin dana yang nggak cukup sedikit gitu kan. Jadi kalian kalau bisa jangan sampai kalian berpikir kenapa ya pendengarku dikit, kenapa ya bandku gini-gini. Malah itu yang bikin kalian nggak bisa bangun gitu kan. Jadi kalau bisa tetap berprogres. Kita nggak tahu rezeki kalian di mana gitu kan. Dan percaya diri itu penting. Ketika kalian bisa melihatkan rasa kepercayaan diri kalian, rasa aura kalian tuh pasti ada. Lihat orang tuh, oh orang ini berpotensi, oh orang ini keren nih energinya. Soalnya aku melihat sendiri orang yang energik itu gila sih, kayak rezekinya ada aja gitu. Daripada orang yang mengurung diri dan merasa dirinya tidak berguna dalam dunia gitu kan. Jadi itu sangat tidak dianjurkan. Jadi takutnya kalian berpikiran kemana-mana sampai mengaruhi mental kalian. Jadi kalian kalau perlu butuh support dari teman kalian ya cari ya yang bisa support. Soalnya hal-hal kecil mungkin yang bisa mengubah hidup kalian juga gitu kan.
dari fans kalian atau pendengar kalian yang mungkin 1-2 itu appreciate aja. Jadi kalau bisa deketin orang-orang kayak gitu. Itu keren sih, itu sih. Jadi gitu. Bagus. Not to self itu. Ini apa? Not to yourself Enggak. Ya. Karena kan memang kadang kan kita mengaca dari diri sendiri ya. Ya, itu semua yang aku alami gitu kan. Pasti mesti kalau misalkan kalian baru merintis dan merasa saat baru ada masalah sedikit kalian udah down, belum lagi ke depan masalahnya yang lebih besar itu. Iya, benar. Itu dan sih. Kita harus yakin kalau misalkan pasti bisa, ya nggak sih Kak? Pasti cukup bisa. Menginspirasi orang-orang aja yang mungkin kurang bisa di posisi itu. Sama cari temen buat ngedengerin, kadang kita tuh cuma butuh didengerin aja. Gitu. Bener, dengerin aja. Atau meluapkan di second account juga bisa. Punya second account nggak Kak? Enggak ada. Aku adanya akun pribadi. Oh gitu. Yeah. Kalau orang-orang bilang pasti second account, tapi aku punya akun pribadi. Kita akan kulik selanjutnya second account milik Kakak Prasiwan ini. BTW terima kasih banyak ya Kak udah menyempatkan waktunya ngobrol-ngobrol bareng kita semua dan kita kulik gimana persiapan waktu itu di Collaboration Talent Hunt. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi mungkin ada talent hunt lagi yang bisa jadi panggung untuk Kakak, teman-teman Kakak atau mungkin junior-junior Kakak yang mungkin nanti akan meneruskan musik folk di Surabaya. Ya, amin. Siap. Terima kasih juga teman-teman yang udah nontonin sampai di detik ini. Semoga kita bisa ketemu kembali. Bye-bye. Bye.